Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartini, Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, semester 5. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Raden Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH, yang telah banyak memberikan pengajaran tentang HKI, atau singkatan dari hak kekayaan intelektual. Kali ini saya akan membahas tentang tantangan perlindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi. Singkat kata, saya memberikan penjelasan tentang pengertian tantangan perlindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi semakin meningkat karena perkembangan teknologi yang pesat. Penyebaran karya secara ilegal melalui platform digital menjadi sulit dikendalikan, mengakibatkan pemilik hak sering kehilangan keuntungan ekonomi dan pengakuan moral. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak kekayaan intelektual memperburuk situasi, sementara penegakan hukum seringkali terkendala oleh regulasi yang tidak memadai atau lambat. Selain itu, perbedaan aturan di berbagai negara menyulitkan perlindungan lintas batas. Dalam konteks ini, diperlukan kolaborasi global, edukasi publik, serta inovasi teknologi untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan. Penjelasan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu adalah hak yang melekat pada diri pencipta untuk selalu dicantumkan namanya dalam ciptaannya, tidak boleh diubah tanpa izin, dan hak untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan keinginannya. Kalau hak ekonomi itu adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, seperti memperbanyak, mengumumkan, menyewakan, dan sebagainya. Dampak globalisasi dan digitalisasi pada hak moral dan ekonomi. 1. Kemudahan penyebaran konten, yaitu kemudahan penyebaran konten digital melalui internet dan media sosial dapat mengancam perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta. 2. Tantangan penegakan hukum. Batas-batas yurisdiksi hukum yang kabur di dunia digital membuat penegakan hak moral dan ekonomi menjadi tantangan. Yang ketiga yaitu perubahan model bisnis. Digitalisasi mengubah model bisnis industri kreatif, menantang konsep perlindungan hak ekonomi tradisional. Tantangan perlindungan hak moral. Identifikasi pencipta yaitu menjamin agar nama pencipta selalu dicantumkan dalam ciptaan digital yang dapat dengan mudah dihapus atau diubah. Dan juga integritas ciptaan, yaitu mencegah perubahan atau pemotongan atau modifikasi ciptaan tanpa izin pencipta di lingkungan digital yang dinamis. Pengakuan kreativitas, yaitu memastikan penghargaan yang layak bagi pencipta atas kontribusi kreatifnya di tengah pembajakan dan penyalahgunaan. Strategi penguatan perlindungan hak moral. Yang pertama, identifikasi digital. Mengembangkan sistem identifikasi digital yang dapat melindungi nama pencipta dan integritas ciptaan. Yang kedua, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum hak moral melalui kerjasama internasional dan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, edukasi publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghargaan terhadap hak moral pencipta. Tantangan perlindungan hak ekonomi. 1. Pembajakan konten. Penyebaran konten digital yang tidak terkendali dapat merugikan hak ekonomi pencipta melalui pembajakan dan penggunaan tanpa izin. Dan yang kedua, model bisnis baru. Munculnya model bisnis baru seperti streaming
langganan, dan lisensi digital menuntut penyesuaian perlindungan hak ekonomi. Yang ketiga, kompensasi yang adil. Memastikan pencipta mendapatkan kompensasi yang wajar atas pemanfaatan ciptaannya di era digital yang kompleks. Strategi penguatan perlindungan hak ekonomi. Yang pertama, adaptasi model bisnis, yaitu mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan ekosistem digital untuk memastikan hak ekonomi pencipta terlindungi. Yang kedua, teknologi blockchain, yaitu memanfaatkan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem lisensi dan pembayaran yang adil dan transparan. Yang ketiga, kerjasama global, membangun kerjasama internasional untuk memperkuat penegakan hukum hak ekonomi di lintas batas yurisdiksi. Tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi. Melindungi hak moral dan hak ekonomi menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak kekayaan intelektual. Di sisi lain, kemajuan teknologi digital mempermudah penyebaran karya secara ilegal, sehingga sulit mengontrol pelanggaran. Penegakan hukum sering terhambat oleh proses yang lambat, kurangnya regulasi yang efektif, serta keterbatasan sumber daya. Selain itu, perbedaan aturan antara negara juga menjadi kendala besar dalam melindungi hak pada tingkat global. Tidak jarang hak yang diberikan justru disalahgunakan oleh pemiliknya untuk merugikan pihak lain, seperti penggunaan karya yang sah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara kesadaran publik, regulasi yang kuat, dan pemanfaatan teknologi yang untuk mengatasi tantangan ini. Melindungi hak moral dan hak ekonomi menghadapi tantangan sebagai berikut. 1. Pemahaman dan kesadaran. Banyak individu dan masyarakat yang belum memahami hak kekayaan intelektual, sehingga pelanggaran sering dianggap sepele. Yang kedua, teknologi digital. Penyebaran karya secara ilegal melalui internet sulit dikendalikan, mempersulit perlindungan hak ekonomi. Yang ketiga, penegakan hukum. Sistem hukum yang lemah, proses yang lambat, dan kurangnya sumber daya mempersulit perlindungan hak-hak tersebut. Kesimpulannya, tantangan perlindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi semakin kompleks. Teknologi mempermudah akses dan distribusi karya, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran. Rendahnya kesadaran publik, lemahnya penegakan hukum, serta perbedaan regulasi antar negara memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah kolaboratif yang melibatkan edukasi masyarakat, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama internasional untuk memastikan perlindungan yang adil dan berkelanjutan bagi pemilik hak maupun pengguna karya. Sekian presentasi yang saya jelaskan hari ini. Jika ada kritik dan saran yang membangun, boleh tinggalkan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.